Ya, Ibu, kemarin kita pernah ada janji ya. Ibu sudah pernah menemuin saya, terus kita sekarang udah ada janji. Terus kira-kira tuh apa Bu tujuan Ibu kemarin itu mau ngajak saya untuk berbincang-bincang gitu loh Bu. Mungkin ada yang ingin Ibu, tujuan Ibu yang ingin Ibu katakan kepada saya, silakan monggo Ibu. Maaf ya Bu, jadinya Ibu saya libatkan di masalah saya. Iya, tidak apa-apa, silakan Bu. Saya kemarin itu baru dipanggil kepala sekolah di ruangannya. Beliau bilang bahwa saat ibu pengawas datang ke sekolah kita dan berkunjung di kelas saya mengajarnya kurang efektif. Mungkin Ibu bisa lebih dalam lagi mendeskripsikan apa yang sudah Ibu rasakan saat itu gitu. Kata beliau, ibu pengawas, saya mengajarnya itu tidak membawa buku teks, jadi tidak sesuai dengan kurikulum yang ada. Oh, seperti itu. Terus dari yang saya lihat ekspresi Ibu gitu ya. Sekarang ini apa yang ada dalam pikiran Ibu? Terus kenapa Ibu bisa berpikir sedemikiannya gitu? Bisa dapat pikiran bahwa perasaan itu kok tujuannya tuh cuman ke saya gitu loh Bu gitu. Gimana? Iya Bu, karena padahal saya kan pada saat mengajar itu meski tidak membawa buku teks, saya tetap mengacu pada kurikulum. Dan itu pun saya proses pembelajarannya itu menggunakan media belajar yang ada di sekitar lingkungan kita. Oh, seperti itu. Ya mungkin bisa juga dikatakan ya, kira-kira hambatan apa Bu yang Ibu hadapi dalam Ibu menjalani kegiatan rutinitas ini gitu loh, sampai bisa terjadi seperti itu pada saat supervisi Bu. Saya itu mengajarnya itu ya menggunakan buku teks, tapi tidak setiap hari saya lakukan. Karena saya berpikir anak-anak itu biar tidak boring dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Makanya misalnya hari ini saya menggunakan media ajar dengan buku teks. Nah, besok saya buat praktek dengan menggunakan media-media yang ada di sekitar lingkungan. Misalnya saya itu menjelaskan tentang macam-macam gaya. Jadi kan anak-anak saya tampilkan, nak, kalau gaya otot kita ini bisa mengangkat benda-benda untuk kita pindahkan dengan praktek seperti itu. Kalau gaya gravitasi itu, nak, contohnya itu buah yang jatuh dari pohonnya. Apapun yang kita lempar ke atas, dia pasti turun ke bawah. Nah, seperti itu. Kadang juga saya menggunakan video, Bu. Video karena saya nggak ada layar proyektor, maka anak-anak saya suruh melihat di layar laptop dengan bergantian. Kemudian mereka saya suruh mengamati dan mengungkapkan hasil apa yang ia lihat di dalam video tersebut. Nah, kebetulan Ibu pengawas pada saat revisi itu saya menggunakan media ajar bukan dari buku teks seperti itu, Bu. Ya, menurut Ibu tuh kira-kira jika kondisi seperti ini yang Ibu rasakan ya, dan yang Ibu pilih terus-menerus seperti ini, apa yang akan terjadi ke depannya, Bu? Kejadian saya dipanggil kepala sekolah dan Ibu pengawas saya bilang saya mengajarnya tidak memakai buku teks sehingga saya mengajar kurang efektif, padahal saya melakukan pembelajaran itu kan dengan berbagai macam media ya Bu ya. Jadi saya pikir biar saya nggak dapat teguran lagi hanya karena dikira saya nggak memakai buku teks, apa saya harus menggunakan media buku teks itu setiap hari, tetapi saya padu dengan media ajar yang lain gitu. Contohnya pelajaran macam gaya tadi ya Bu. Anak-anak saya suruh melihat di buku tema
yang pembelajaran sesuai dengan itu, tetapi pada saat praktek kita praktekkan seperti apa yang ada di materi buku tersebut, sehingga saya tidak meninggalkan keduanya. Saya tetap menggunakan buku teks, tapi saya juga menggunakan media ajar yang ada di lingkungan sekolah saya. Apa seperti itu ya Bu ya? Nah, menurut tantangan yang Ibu akan rasakan ke depannya dalam berproses itu, mungkin bisa Ibu ceritakan kepada saya. Saya harus Bu, merubah cara saya dalam mengajar setiap hari. Artinya saya harus tetap menggunakan buku teks dengan media ajar yang ada, sehingga murid saya itu tetap lebih semangat. Jadi kan murid saya ini macam-macam Bu, ada yang suka baca, ada yang dia nggak mau baca tapi sukanya cuma melihat gambar, ada yang nggak mau melihat gambar tapi mereka sukanya langsung praktek. Nah seperti itu. Jadi saya harus menggunakan media keduanya sih kayaknya. Jadi ketika semuanya itu sudah bulat, sudah tercover di dalam mindset Ibu, ya, ada nggak keyakinan di Ibu bahwa apa yang akan Ibu lakukan itu nantinya berhasil sesuai dengan harapan Ibu? Dengan media ajar yang bermacam-macam, yang tetap berfokus pada kurikulum, artinya saya tetap mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya rancangkan. Jadi saya harus menggunakan media dari buku, kemudian media bisa berupa gambar, video, atau audio, sehingga murid saya itu dia bisa belajar sesuai dengan minat mereka masing-masing. Yang suka baca, ya baca di buku. Yang suka melihat video, ya nanti saya tampilkan. Oh ini loh nak gaya, macam-macam gaya. Bagi mereka yang suka cuman melihat gambar-gambar, menirukan gambar, saya tampilkan berupa gambar-gambar macam-macam gaya. Seperti itu Bu. Iya, bagus sekali ya Bu Sula. Apakah tindakan-tindakan yang Ibu lakukan itu di kelas itu sudah sesuai dan sepantasnya Ibu lakukan itu kepada murid? Tindakan itu menurut Ibu? Yang sudah saya lakukan setiap hari Bu. Makanya saya dalam melakukan proses pembelajaran itu bergonta-ganti setiap hari, kadang menggunakan media buku, kadang video, kadang audio. Nah di situ saya melihat, oh ternyata ada beberapa murid saya yang nggak suka baca buku. Kalau disuruh baca itu malah ngobrol sendiri, malah dia bahasnya itu malah Bu gaya otot itu seperti apa, dia nggak mau baca buku itu. Nah pada saat saya melihat murid saya yang sukanya melihat video, ternyata dia lebih mudah menangkap materi lewat video. Kemudian ada lagi murid saya yang sukanya, Bu, saya ini lihat gambar pohon ada buah jatuh, ini loh Bu gaya gravitasi. Nah di situ saya tahu, oh ternyata dalam satu kelas ini murid saya itu macam-macam minatnya. Oleh karena itu saya berusaha untuk membuat media ajar itu yang bermacam-macam, biar murid saya itu semuanya menyatu dan kita mencapai tujuan bersama-sama dalam berkolaborasi antara saya dengan murid saya. Seperti itu Bu. Hubungan apa yang kedepannya Ibu inginkan dalam Ibu menghadapi permasalahan ini, jangan sampai permasalahan ini terulang kembali kepada Ibu gitu? Utama saya menghadap kepala sekolah Bu. Saya jelaskan bahwa selama ini saya itu menggunakan media ajar yang bermacam-macam. Nah, berhubung kebetulan Ibu pengawas datang itu saya tidak menggunakan media buku paket, maka saya seolah mengajarnya kurang efektif. Jadi saya mohon izin ke kepala sekolah bahwa saya setiap hari akan menggunakan media dari buku paket dan juga media yang ada di sekitar sekolah. Selain itu, saya juga meminta rekan sejawat untuk berkolaborasi menyumbangkan inspirasi media pembelajaran apa yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan kepada murid saya. Itu yang akan saya lakukan.
solusinya untuk Ibu menghadapi rasa kekecewaan dan kekhawatiran itu apa gitu? Saya alami kemarin ya Bu, sebenarnya sangat bikin saya galau, bikin saya kecewa. Saya akan menggunakan media ajar, yang pertama dari buku paket, dan yang kedua dari media yang ada di sekitar lingkungan yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Itu Bu. Komitmen yang Ibu pegang tuh apa untuk melaksanakan itu ke depannya? Lebih memodifikasi media pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada murid saya, tetapi tetap menggunakan sumber dari buku paket dan media ajar yang ada di sekitar lingkungan itu sebagai tambahannya. Kemudian saya tetap melakukannya sesuai dengan apa yang ada di kurikulum dan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai kepada murid-murid saya. Nah, terus setelah semua reiterasi itu hasil akhir kita apa? Dengan media pembelajaran yang saya sajikan, saya mampu menumbuhkan semangat belajar yang ada pada murid saya. Jadi mereka belajarnya sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing. Kalau mereka sukanya baca, ya saya sediakan buku paket. Kalau mereka sukanya menonton video, saya setelkan video. Yang suka menyanyi, ya saya izinkan menyanyi yang menyangkut materi tersebut. Ya, berarti Ibu sudah menciptakan merdeka belajar yang menyenangkan ya Bu ya, seperti itu. Nah, masih adakah yang ingin Ibu ungkapkan ke saya? Plong Bu, terima kasih Sudah ya. plong ya Bu. Dari curhatan saya, Ibu memberikan motivasi kepada saya, menggali potensi yang ada diri saya. Sebenarnya saya itu mampu, oleh karena saya ini mungkin orangnya kurang sadar diri aja Bu, kadang teledor gitu. Makanya pada saat ada teguran, waduh, saya merasa ya Allah, kenapa sih saya kok seperti ini, seperti itu Bu. Tapi saya itu lega. merupakan suatu puncak keberhasilan Ibu. Kita berhasil itu dari suatu kesalahan. Mudah-mudahan itu adalah tonggak awal keberhasilan Ibu ke depan lebih baik lagi. Dan saya yakinkan itu. Saya sangat yakin, saya mengenal Ibu Sulas adalah sosok guru yang ceria, sosok dulu yang intelek dan sangat berkualitas, kompeten dalam belajar. Mungkin itu suatu kritik kecil untuk mencapai kesuksesan Ibu lebih baik lagi. Bagaimana Bu? Bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah kita berdiskusi seperti ini? Terima kasih banyak. Setelah ini saya lebih mantap lagi untuk menjalankan tugas saya dengan penuh semangat dan tanpa beban bahwa saya ini kecewa dengan penilaian revisi yang dilakukan Ibu pengawas kemarin. Doakan ya Bu ya, saya bisa menjadi semangat guru Ibu yang baik. Iya, terima kasih. Selalu yang terbaik untuk Ibu. Terus semangat. Terima kasih Bu. Dan mudah-mudahan kedepannya saya lebih melihat Ibu menjadi lebih baik lagi dengan penuh keceriaan. Dan mungkin saya juga sebagai teman curhat Ibu ya, kalau seandainya cara saya mungkin bicara ya, monggo ya, saya juga minta maaf kepada Bu Sulas ya. Mudah-mudahan Ibu juga nggak jenuh-jenuh ya nantinya untuk bercerita kembali kepada saya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa bertemu dengan wacana yang lebih baik lagi dari sekarang ya Bu Sulas. Mungkin itu saja. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Sulas. Mari karena kita udah selesai, kebenaran saya juga ada yang sesuatu yang harus saya kerjakan. Saya mohon pamit Bu Sulas. Ya, Oke, terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum Bu Sulas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.